Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wahnus Channel. Di video saya sebelumnya dengan judul cara memperbanyak bibit dari pohon anggur ya. Salah satunya adalah sambung pucuk atau sambung tangkai atau sambung batang muda, entras muda dari pohon anggur. Dan di video ini saya mau membuat tutorial cara bagaimana memperbanyak pohon anggur dengan cara mencangkok. Banyak pilihan dari media tanam yang akan bisa kita aplikasikan untuk mencangkok ya. Bisa menggunakan seperti ini. Ini adalah kokopit yang sudah saya basahi dengan kebasahan sekitar 70% lah ya, persentasenya. Intinya ketika diperas dia sudah tidak mengeluarkan air. Nah, cukup segitu. Atau kalian juga bisa menggunakan media tanam sekam bakar, campuran sekam bakar, ataupun dengan bahan-bahan organik lain ya. Maksudnya bahan-bahan organik lain itu bisa jadi sekam mentah, bisa juga dengan daun-daun yang kering. Itu juga bisa dengan kondisi basah seperti ini. Namun kali ini saya mau mencangkok dengan menggunakan ini, kokopit. Alat dan bahan apa saja yang perlu kita siapkan itu adalah plastik. Plastiknya saya menggunakan plastik tidak terlalu ukurannya tidak besar ya, plastik kecil. Ini plastik bening, ukuran berapa ini ya? Sebentar saya lihat. Di sini ada ukurannya. Dengan ukuran berapa nih, 8 x 16 cm ya, plastik bening seperti ini. Langsung saja kita masukkan, kita ke prosesnya langsung. Pertama kita masukkan dulu media kokopitnya. Ini baru saya basahin ya, meskipun beberapa hari yang lalu sudah saya rendam, tapi saya diamkan agak kering dan saya berikan air sedikit lagi. Yang penting media tanamnya tuh lembab ya, seperti ini. Tidak perlu sampai penuh, segini saja. Ini mode hemat. Setelah begini kita tarik seperti ini. Nah, setelah kita tarik, kita ikat. Oke, seperti ini. Saya akan membuat beberapa dari kokopit ini ya. Dan untuk pengikatnya kita bisa membelah dua bagian dari plastik ini. Ini tidak perlu kita potong, tapi kita belah dua. Nanti gunanya untuk mengikat ke batang dari pohon anggur. Oke, saya akan membuat yang lainnya juga. Sini kita sudah mendapatkan 6 untuk mencangkok pohon anggur. Sekarang langsung saja kita ke pohon anggurnya untuk eksekusi pencangkokan batang daun dari anggur. Oke, kita sudah di lokasi tempat pohon utama ya, pohon anggur utama yang akan saya jadikan rootstock atau batang bawah. Ini ada cabang tersier sih sebenarnya. Ini yang beberapa hari lalu saya videokan, sudah berbuah, namun saya belum bisa memprediksi ini jenis varian apa. Ada yang bilang varian Alfonso, ada yang bilang juga varian CBR. Jadi belum benar-benar valid ya, tapi seenggaknya sudah ada buah yang keluar dan bentuknya ya seperti itu, seperti mirip-mirip CBR gitu. Intinya saya mau menjadikan pohon ini sebagai sumber dari batang utama yang akan saya jadikan batang bawah. Dan salah satu cara perbanyak bibit
dengan cara mencangkok. Yang di video sebelumnya saya melakukan dengan cara sambung pucuk, kali ini cara cangkok. Dan ini sudah saya siapkan salah satu batangnya. Ada tunasnya juga di sini, dan tunasnya ini nampaknya membawa calon bunga ini. Nih, kecil. Ini calon bunganya. Kenapa saya tidak menjadikan ini sebagai buah utama? Karena bunganya kecil dan buahnya juga kurang begitu besar ya dompolannya. Jadi saya memutuskan untuk menjadikan dia sebagai batang bawah saja. Langsung saja ke prosesnya, apa saja yang kita persiapkan. Bahan yang kita butuhkan nih, lidah buaya. Lidah buaya ambil sedikit saja, kita kupas seperti ini. Kenapa saya menggunakan lidah buaya? Ini pengganti dari JPT ya, zat perangsang tumbuh. Namun jika kalian punya JPT beli dari toko ya, gunakan itu juga lebih baik. Atau bisa juga menggunakan dari bawang putih, bawang merah, maaf. Caranya seperti ini, saya akan ambil dari sini saja. Ini saya bersihkan ruasnya, tunas-tunas yang ada di sini bersihkan. Kita kerat seperti ini. Tidak perlu dikerat terlalu lebar ya, cukup digaris seperti ini. Setelah itu kita potong lurus seperti ini. Bukan kita potong tapi kita belah, atau kita apa nih namanya ya, sayat. Bukan sayat sih. Setelah kita belah seperti ini, baru bisa kita kupas sedikit saja. Maksudnya adalah agar membuat luka di bagian batang dari cabang anggur ini, agar cairan lidah buaya yang kita leletkan bisa meresap ke dalam dan menstimulasi untuk mempercepat keluarnya akar. Setelah itu kita siapkan tadi yang sudah kita masukkan kokopit ya, kita belah seperti ini ya. Setelah kita belah, masukkan. Nah, ikat menggunakan sisa dari plastik yang kita potong tadi ya. Ini cukup, atau sekiranya kalau ikatannya masih kurang, kita bisa menambahkannya dengan tali rafia atau tali apapun. Saya ada 2 tunas di sini, nanti salah satu tunas yang akan saya pelihara. Seperti itu. Dan sekarang ini ada yang sudah jadi, berumur sekitar 2 minggu ya, yang sudah pernah saya lakukan pencangkokan sebelumnya. Ini sudah mengeluarkan akar. Nah, ini dia sudah keluar akarnya, sudah terlihat. Saya akan memanennya langsung seperti ini. Ini ya. Jadi kita bisa langsung menanamnya, dan saya akan coba langsung menanamnya ke dalam pot atau ke polybag. Yang akan saya tanam adalah yang ini dulu. Untuk percabangannya bisa kita buang sebagian, jangan disisakan semuanya karena akarnya belum cukup kuat ya. Kita pilih saja yang sekiranya pertumbuhannya bagus. Ini yang bawah ini kayaknya pertumbuhannya bagus, jadi saya akan buang yang atas. Karena kan perakarannya masih kurang kuat, jadi sedikit saja daunnya agar dia lebih beradaptasi terlebih dahulu. Oke, seperti ini.
Oke, saya akan langsung membukanya karena saya akan langsung menanamnya ke media tanam sementara, ke dalam media tanam yang sudah saya persiapkan sebelumnya ya. Ini kita akan lihat perakarannya bagaimana setelah usia 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu lebih sedikit kalau tidak salah. Waktu itu saya menggunakan tanah atau media tanam campuran dari sekam bakar, sekam mentah atau sekam lapuk, dan campuran dari dedaunan atau bisa dibilang kompos daun. Dan 3 minggu sekali 3 hari sekali saya melakukan penyiraman ke dalam media tanam ini karena cuaca akhir-akhir ini sangat panas ya. Di tempat saya cuacanya masih panas, jadi belum ada hujan. Jadi kalau tidak dilakukan penyiraman, media tanamnya ya otomatis terlalu kering. Jadi untuk menghindari kekeringan di media tanam, saya melakukan penyiraman. Nah, ini dia hasilnya. Wadidaw. Kalau kondisinya seperti ini, kita menggunakan media tanam seperti arang sekam, sekam bakar, sekam lapuk, itu bisa langsung ditanamkan ke dalam media tanam. Tapi jika kita menggunakan kokopit, ada baiknya kita kurangi sedikit ya kokopitnya, karena kokopit itu sifatnya tuh menyerap air, jadi takutnya nanti malah terlalu berlama-lama dalam kondisi basah, akarnya malah busuk nanti kalau kita tanam dengan menggunakan kokopitnya sekaligus. Jadi untuk mencegah pembusukan akar, kita kurangi kokopitnya setelah pemanenan atau pemainan dari mencangkok ini. Namun jika menggunakan media tanam sebagai media tanam pencangkokannya menggunakan media tanah atau menggunakan media tanam seperti sekam bakar, sekam lapuk ini, kita bisa langsung menanamnya seperti ini. Dadah. Nah, sudah selesai. Inilah penampakan dari hasil mencangkok umur sekitar 2 minggu lebih sedikit. Baiklah, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat video dari saya. Jika ada usul, saran, dan kritik silahkan tulis di kolom komen ya. Jika saya ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya masih pemula, masih perlu banyak sekali belajar dari para orang-orang yang masih sangat-sangat berpengalaman. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.